Halo semuanya, kabarnya gimana nih? Halo Halo, Mel. halo Mel. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kita bisa kumpul bareng lagi. Terakhir kali kita tuh bahas tentang apa ya? Waktu itu kita udah diskusi nih tentang hubungan ayah yang seorang perokok dengan kejadian stunting pada anak. Oh, yang waktu itu ada videonya juga kan ya? Iya, bener banget. Nah, oke, mungkin buat pertemuan kali ini enaknya kita mau bahas tentang masalah gizi kesehatan masyarakat apalagi ya. Kayaknya kemarin si Sally habis nemu video tentang masalah ketahanan pangan deh. Ya nih, kayaknya topiknya bagus buat diskusi kita hari ini. Wah, menarik. Ya udah, kuy, kita nonton videonya. Pemirsa, masyarakat di kampung adat Cirende masih mempertahankan kebudayaan yang berasal dari nenek moyang mereka dengan mengganti makanan pokok layaknya masyarakat Indonesia, yaitu beras, menjadi singkong sebagai cara untuk mempertahankan pangan di daerah tersebut. Berikut liputannya. Kampung Cirende merupakan desa adat yang terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, dan Gunung Gajah Langu. Namun secara administratif Kelurahan Lewe Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Masyarakat Kampung Cirende beranggapan bahwa sekecil apapun filosofi kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka wajib untuk dipertahankan. Sebanyak 60% mata pencarian penduduk kampung adat Cirende adalah bertani singkong, sayur, dan juga umbi-umbian. Masyarakat kampung Cirende memanfaatkan singkong mulai dari akar hingga daunnya. Masyarakat mulai mengkonsumsi singkong sejak tahun 1924 hingga saat ini. Menurut penuturan Ibu Neneng, salah satu warga Cirende menyatakan bahwa rasi atau beras singkong adalah makanan pokok warga adat Cirende. Tidak ada satu butir pun masyarakat adat Cirende memakan beras dari padi, karena menurut ajarannya beras itu adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh dihabiskan dengan cara dimakan. Akan tetapi digunakan untuk tolak bala yang disimpan di depan pintu. Singkong dapat dijadikan sumber energi tubuh yang kuat, dapat menahan lapar lebih lama dibandingkan dengan beras. Kearifan lokal di Kampung Cirende dalam meningkatkan kesejahteraan pangan melalui konsumsi singkong sebagai makanan pokok bermanfaat sebagai contoh dan disosialisasikan di halayak umum di seluruh wilayah Indonesia, sehingga harapan dari program ketahanan pangan dapat terwujud. Untuk mengetahui kejadian ini lebih lanjut, saat ini kita sudah bergabung dengan Ibu Harisa sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Harisa, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, kabar baik. Membahas tentang masyarakat Cirende, bagaimana sejarah terbentuknya Kampung Cirende yang memiliki kearifan lokal yang khas ini ya Bu? Pada awalnya, kampung adat Cirende merupakan daerah perbukitan yang banyak ditanami pohon rende. Dan pohon tersebut ini dekat dengan sumber air atau orang Sunda menyebutnya dengan cai, sehingga kampung ini diberi nama Cirende. Cirende diperkirakan ada sejak tahun 1700-an. Aki Erwan lah yang dianggap sebagai leluhur awal mula desa Cirende ini. Baik Ibu Harisa, menanggapi kabar tentang cara yang dilakukan masyarakat Cirende mengenai cara menangani masalah ketahanan pangan dengan cara mengganti makanan pokok beras menjadi singkong. Bagaimana pandangan Ibu mengenai fenomena ini? Kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab dari situasi tersebut? Untuk faktor penyebab peralihan dari beras padi menjadi beras singkong ini diawali dengan keringnya sawah-sawah yang ada di daerah Cirende. Hal itu membuat beberapa leluhur mengambil jalan keluar
yaitu berupa menanam singkong dan menggantinya menjadi makanan pokok. Hal tersebut masih terbawa hingga saat ini. Selain itu, beberapa warga juga percaya bahwa padi atau beras ini itu merupakan sesuatu yang suci, sehingga tidak boleh dihabiskan dengan cara dimakan. Melainkan, beras atau padi ini diletakkan di depan pintu rumah sebagai penolak bala atau penolak kesialan. Kebiasaan ini sendiri sudah dijalankan secara turun-menurun sejak zaman dahulu. Mereka, masyarakat Cirende, menaati petuah yang diberikan oleh para leluhur dengan mengganti makanan pokok mereka yang awal mulanya padi atau beras menjadi singkong. Dari penjelasan singkat tadi, bagaimana pandangan Ibu mengenai fenomena tersebut? Apalagi kita tahu bahwa makanan pokok di Indonesia adalah beras padi. Menurut saya, hal tersebut sangat cerdas ya, karena adanya kebiasaan mengkonsumsi beras singkong sebagai bahan pokok, membuat masyarakat ini menjadi tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok ketika harga beras naik. Selain itu, beras singkong juga memiliki kadar glukosa yang lebih rendah jika dibandingkan dengan beras padi. Hal ini bisa mengurangi konsumsi glukosa pada masyarakat. Menurut Ibu, apa sih dampak adanya kearifan lokal tersebut bagi kelangsungan ketahanan pangan secara langsung bagi masyarakat Kampung Cirende? Adanya kebiasaan dan kebudayaan serta kearifan lokal bisa meningkatkan sifat gotong royong, sopan santun, dan kerjasama sesama warga Cirende. Selain itu, kadar serat singkong jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi. Singkong memiliki kalori sebanyak 146 kalori, lalu karbohidrat sebanyak 34 gram, vitamin C sebesar 30 mg, dan rendah glukosa, sehingga dapat membuat perut terasa kenyang lebih lama. Itulah sebabnya masyarakat Cirende mampu bertahan hanya makan 1 kali dalam sehari. Menurut Ibu, bagaimana cara yang bisa dilakukan bagi pendatang baru agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan adat Kampung Cirende tersebut? Masyarakat luar yang baru pindah di wilayah Kampung Adat Cirende ini, atau bisa disebut mereka pindah rumah di daerah Cirende ini ya, mereka masih makan beras sebagai makanan pokok mereka sehari-hari, dan warga Kampung Cirende juga tidak melarang mereka untuk mengonsumsi beras tersebut, dan juga tidak memaksa mereka untuk mengubah kepercayaan mereka untuk makan singkong gitu. Nah, inilah keunikan dari Kampung Adat Cirende sendiri. Mereka bisa hidup sehat, ekonomi terjamin dengan memakan singkong sebagai makanan pokok sehari-hari mereka. Menurut Ibu, upaya pencegahan atau penanggulangan apa yang bisa dilakukan dalam menangani masalah ketahanan pangan ini? Untuk upaya pencegahan atau penanggulangan masalah terkait sistem ketahanan pangan ini bisa diatasi dengan beberapa cara, seperti mengurangi konsumsi beras atau dengan mengenalkan makanan non-beras sejak dini. Nah, mengenalkan makanan non-beras sejak dini ini mungkin bisa melalui keluarga terlebih dahulu ya. Selain dalam rangka ketahanan pangan, upaya tersebut juga dapat mengenalkan makanan non-beras kepada anak-anak yang sekarang mulai tidak mengenal makanan tradisional. Berarti, hal utama yang dilakukan dalam pencegahannya adalah dengan mengurangi konsumsi beras ya, Ibu Harisa? Iya, benar sekali. Selain itu, juga dapat dicegah dengan membuat lubung hidup melalui gerakan 1 rumah 5 tanaman. Tanaman itu bisa berupa tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, singkong, jagung, dan lain-lain. Sehingga masing-masing rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarganya masing-masing, serta memiliki alternatif pangan yang lainnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Ibu Harisa. Pemirsa, berakhirlah sudah berita hari ini. Sampai jumpa pada kabar berita selanjutnya. Saya Anissa Aulia. Dan saya Amanda Wildan Fauzan. Pamit undur diri. Selamat siang. Wah, informatif banget ya videonya. Iya, sumpah keren banget Sally bisa nemu berita itu. Thank you, Sel. Sama-sama teman-teman.
Nah, oke, setelah menonton video tadi nih, mungkin ada 1 atau 2 orang dong yang bisa ngasih kesimpulan nih. Oke, menurutku kesimpulannya adalah masyarakat dan kebudayaan Cirende memiliki ciri khas yaitu singkong sebagai makanan pokoknya. Cara mempertahankan pangan kampung adat Cirende ini menjadi ciri khas budaya di mana nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadikan ini sebagai kearifan lokal kampung adat Cirende. Selain itu, kearifan lokal di kampung Cirende ini dalam meningkatkan kesejahteraan pangannya melalui konsumsi singkong sebagai makanan pokoknya ini juga bermanfaat sebagai contoh dan dapat disosialisasikan di khalayak umum di seluruh wilayah Indonesia. Aku tambahin sedikit ya. Bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat itu berupa nilai, norma, kepercayaan, sanksi, dan aturan-aturan khusus. Nah, bentuk kearifan lokal ini juga akan menghasilkan suatu bentuk implementasi dalam menjaga kesejahteraan pangan. Wah, oke. Keren banget nih diskusi kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain diskusi ya, teman-teman. Dadah, sampai jumpa semuanya. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.